Di tengah masuknya bis sleeper di jalur Jakarta-Denpasar, Gunung Harta tetap bertahan membawa image cepat tiba di Pulau Dewata. Konon katanya naik Gunung Harta bisa tiba dalam waktu 24 jam, bahkan lebih cepat. Apakah pada trip kali ini masih bisa tiba dalam 24 jam? Video ini merupakan part kedua dari trip saya naik bis Gunung Harta dari Terminal Poris Pelawat di kota Tangerang menuju ke kota Denpasar. Di part sebelumnya saya sudah mereview unit bis yang saya naiki kali ini dan perjalanan sudah ditempuh hingga gerbang tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Kalau kalian belum nonton part pertama, ada baiknya silahkan kalian tonton dulu supaya ceritanya nyambung. Di video ini kalian bakal mengikuti perjalanan saya kembali menuju ke kota Denpasar. Utamanya saya bakal mereview servis makan yang kedua di rumah makan Curin. Lalu kita bareng-bareng menyeberangi Selat Bali, di mana momen kali ini tuh menjadi momen penyeberangan terindah saya. Dan terakhir, video akan ditutup dengan panduan untuk menaiki bis Trans Metro Dewata dari Terminal Mengwi, terminal utama di Pulau Bali, menuju ke kota Denpasar. Langsung aja kita tonton. Selamat malam teman-teman. Sekarang lagi ada di rest area 626 di sekitaran Madiun ini. Bis lagi melakukan isi solar yang kedua setelah tadi yang pertama di Tegal, dan ada di sini bisnya. Aku lagi stretching di luar bis karena sepanjang perjalanan tadi aku tidur. Bener-bener jarang banget aku bangun supaya nanti malam kita bisa begadang waktu lagi di perjalanan yang jalan non-tol dari Probolinggo sampai ke Pelabuhan Ketapang. Sebenarnya ini perut lumayan lapar, tapi Indomaretnya lumayan jauh kayaknya jalannya. Makan waktu, jadinya ya udahlah kita tahan-tahan dulu aja. Kayaknya ini sudah mau jalan lagi nih. Udah kelar ngisi solarnya. Kita siap-siap balik ke dalam bus lagi lah. Oh ya, dari 30 seat yang ada di bis ini, semuanya penuh hari itu. Dan seperti info saya di video sebelumnya, hari itu Gunung Harta sampai menurunkan armada tambahan untuk angkatan sorenya. Jadi yang biasanya ada 3 bis dari Jakarta menuju ke Denpasar, hari itu ada 4 bis totalnya. Bangun-bangun ini sudah di tol Sidoarjo. Kalau lewat tol ini dan bablas terus, bawaannya tuh aneh gitu. Kayak apa ya, rasanya pengen pulang gitu ke rumahku teman-teman. Soalnya biasanya kalau saya lewat tol ini pasti keluar di Sidoarjo. Tapi kali ini kita harus terus sampai tujuan di Pulau Bali. Akhirnya setelah sekitar 14 jam lebih kita berada di perjalanan ini teman-teman, kita tiba di ujung tol Trans Jawa di sisi timur, yaitu di Gending, Kabupaten Situbondo. Nah, yang barusan itu kita ada salib bis non-trontonnya Gunung Harta juga tuh, dan informasi dari kru sih trayeknya dari Magelang ke Denpasar. Lalu di depan kita ini ada bis Angkasa Trans yang sama nih menuju ke Denpasar. Keberangkatannya sepertinya sih dari Surabaya ya. Oh ya, untuk kelanjutan pembangunan tol sampai Banyuwangi, dalam waktu dekat ini sih seharusnya dari Gending hingga ke Paiton, tolnya akan segera beroperasi. Mungkin di akhir tahun 2025, tepat di momen hari libur Natal dan Tahun Baru nanti nih. Karena kemarin saat momen mudik lebaran tahun 2025, tolnya tuh sudah dibuka fungsional. Mungkin sekarang lagi tahap finishing, kayak marka, pemasangan lampu dan rambu, dan sebagainya.
Kita doakan cepat selesai supaya perjalanan ke Bali bisa semakin cepat. Melewati salah satu landmark yang nggak boleh kalian lewatkan saat traveling melalui jalan darat melalui Situbondo, yaitu PLTU Paiton. PLTU dengan kapasitas 4.600 MW ini menyuplai 20% kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Karena itu, kalau sampai PLTU ini ada gangguan, dipastikan ada pemadaman di Pulau Jawa dan Bali. Nah, sedikit tips nih buat kalian. Kalau mau menikmati indahnya lampu-lampu di Paiton, kalian bisa duduk di seat sebelah kiri saat menuju ke Bali. Sebaliknya, kalau dari Bali menuju ke Jawa, maka bisa memilih seat sebelah kanan. Dan kalau perjalanan dari Bali ke Jawa itu menurut saya view-nya lebih bagus dan lebih mudah untuk dilihat sih. Karena jalannya tuh pas lagi turunan gitu loh. Kalau nggak percaya, nantikan di trip berikutnya teman-teman. Pas saya perjalanan kembali dari Bali ke Surabaya. Ini pasan saya lagi duduk sama kru di tengah, jadinya nggak bisa melihat dengan leluasa nih ke arah PLTU Paiton. Melewati tiang-tiang pancang di mana direncanakan untuk jalan tol dari Paiton menuju ke Besuki. Wah, nggak sabar sih ini kalau jadi. Kayaknya bakal epic deh view ke arah PLTU Paiton. Nah, kalau di sebelah kiri ini nggak jauh dari Paiton teman-teman, yaitu rest area Utama Raya yang cukup terkenal nih. Dimana di sini tuh ada pantai, ada resort hotel juga. Jadi ini merupakan salah satu titik istirahat favorit bagi para pengendara mobil. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Curin buat servis kedua. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2 kurang 7 menit. Wah, kalau di Curin ini yang enak biasanya nasi goreng sama ayam gorengnya nih. Kita lihat masih ada nggak jam segini. Iya Pak. Oke, ini dia servis makanku hari ini. Jadi aku ngambil nasi goreng, terus lauknya ada ayam, sayurnya ada capcay, ada bihun, sama ada gorengan teman-teman. Jadi di sini sistemnya kalau kita ngambil nasi goreng, kita bisa tetap ambil satu lauk sama sayurannya bebas. Tadi lauknya ada ayam, ada ikan. Tapi kalau kita ngambilnya nasi putih, kita bisa ngambil soto gitu. Lauknya juga bisa ngambil juga sih yang lain tetap. Mana aku ngambilnya nasi goreng nih di sini. Sayangnya ayam gorengnya nggak ada tuh. Biasanya Curin ada ayam goreng tepungnya enak. Terus minumnya kita ngambil teh. Oke, servis makan dulu.
Oke teman-teman, aku baru aja servis makan. Overall makanannya enak-enak. Tadi aku ngambil nasi goreng, ayam, capcay, itu semuanya enak. Sounnya juga enak. Cuma kalau kalian mau menikmati nasi goreng, kalian tuh harus turun dari bis duluan. Beberapa kali aku makan di Curin, porsinya tuh di limit semua. Kayak nasi goreng tuh paling 3 penumpang atau 4 penumpang ambil juga udah habis. Dikit lah porsinya. Jadinya kalau kalian mau menikmati pilihan menu yang enak, kalian harus turun duluan, buru-buru teman-teman. Dan sebentar lagi perjalanan akan dilanjutkan. Kita masih menunggu penumpang selesai servis dan selesai istirahat segala macem. Baru kita akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang, kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 jam lah dari sini. Nah, ngomongin fasilitas di Curin ini juga ada musola di sebelah sini. Terus tadi aku juga dari toiletnya ada di bagian belakang gedung, toiletnya bersih. Kalau kalian mau mandi juga bisa, soalnya dia pakai bak yang gede-gede, bisa buat mandi enak. Kalau buang air sih kena biayanya 2.000 di sini teman-teman. Cuman setimpal sih karena toiletnya cukup bersih di sini. Nah, tadi kan waktu keluar tol Gending kita sempat papasan sama bis Gunung Harta yang dari Magelang ya. Ternyata kalau bis yang dari Magelang dia nggak masuk ke rumah makan Curin ini, dia servisnya di rumah makan Titin di Caruban. Sedangkan kalau kalian naik yang angkatan sore, naik yang tronton dari Jakarta atau naik yang dari Bogor, itu kalian tetap dapat servis di sini teman-teman. Karena tahun lalu pun aku naik tronton yang dari Jakarta, dia servis makan di sini. Dan kalau yang angkatan sore itu enak, jamnya tuh pas gitu loh. Makan pertama di 102 tuh jatuhnya makan malam, terus makan yang kedua di sini jatuhnya tuh makan pagi. Soalnya nyampe di sini tuh kayak jam berapa ya? Jam 6 apa jam 7 pagi gitu loh. Sedangkan kayak kita gini naik yang angkatan pagi kayaknya agak meleset ya jamnya ya. Tadi waktu makan pertama jatuhnya terlalu siang mau menuju ke sore, sedangkan makan yang kedua ini jatuhnya tengah malam. Jadi agak telat dikit jam makannya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting kita dapat 2 kali makan teman-teman. Nanti waktu kita mau masuk pelabuhan, seharusnya sih kita dapat pop mie ya. Soalnya aku tahun lalu naik yang tronton tuh dapat tuh, yang angkatan sore. Nanti kita lihat aja sih, kita tetap dapat ya di kalau jam segini nih, dapat pop mie. Oh ya, sejauh ini perjalanan saya bersama bis ini cukup nyaman teman-teman. Saya nggak merasa badan saya sakit, pokoknya nyaman banget lah. Pukul 2:30 pagi kita diberangkatkan lagi teman-teman menuju ke Pelabuhan Ketapang. Dari rumah makan Curin ini menuju ke Pelabuhan Ketapang akan memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan. Nah, ini adalah salah satu hal wajib yang harus dilakukan nih saat melintasi jalur ini teman-teman, yaitu ngisi solar di SPBU AKR. Kenapa? Karena AKR tidak menggunakan barcode dari Pertamina. Mereka tuh punya sistem sendiri untuk mengatur kuota pengisian teman-teman. By the way, ada yang tahu nggak sih kenapa SPBU non Pertamina di jalur sekitaran Probolinggo Situbondo ini bentuknya kotak-kotak gini ya? Tadi saya sempat lihat SPBU BP di rest area tol Probolinggo juga sama tuh, bentuknya kotak-kotak kontainer gini. Bangun-bangun sudah subuh dan ini bis persiapan masuk ke Pelabuhan Ketapang. By the way, kalau kalian bawa kendaraan pribadi, pastikan jangan beli tiketnya dekat pelabuhan karena nggak akan bisa. Untuk Pelabuhan Ketapang sendiri, kalian harus beli setidaknya 2,6 km dari pelabuhan. Pembeliannya sendiri melalui aplikasi Verizi ya teman-teman. Kalau buat kru bis sendiri, mereka nggak perlu repot-repot beli tiket, karena biasanya sudah ada pengurus yang akan bantu memesankan tiket dan mencarikan kapal yang tercepat saat di pelabuhan. Dari kejauhan tampak matahari sudah siap-siap untuk menunjukkan dirinya nih teman-teman. Waduh, saya excited banget, kayaknya kita bakalan pas dapet sunrise nih. Gak nyampe 10 menit kita nunggu, ini bis sudah langsung diperbolehkan masuk ke dalam kapal.
Untung aja kondisi pelabuhan hari itu nggak terlalu rame ya, padahal ini lagi long weekend loh. Dan kalian bisa lihat sendiri di depan kayak gimana indahnya golden sunrise teman-teman. Wah, ini benar-benar bakal jadi penyeberangan terindah yang pernah saya alami deh kayaknya. Saya belum pernah nih dapat momen kayak gini teman-teman. Gimana enggak teman-teman, meleset setengah sampai 1 jam aja kita nggak bakal dapat momen kayak gini. Belum lagi kalau cuacanya buruk, pasti nggak bakal ada golden sunrise kayak gini. Mungkin diantara kalian ada yang bilang, ya bang, sunrise kayak gini mah di tempat lain juga ada. Iya memang ada teman-teman. Tapi kalau kalian baru melintasi perjalanan belasan jam, hampir 24 jam, dan di ujung perjalanan kalian dapat view kayak gini, gimana nggak happy coba, ya nggak sih? Makasih Pak. Oke teman-teman, kita sekarang naik ke atas. Seperti biasa kalau lagi di atas kapal sebaiknya kita turun ke bawah. Soalnya misalkan nanti ada emergensi, kita bisa dengan segera untuk lari ke sekoci gitu, nggak terjebak di dalam kendaraan. Oke, kita coba nunggu saja di atas sambil menikmati sunrise. By the way, untuk kapal penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk ini kalian nggak perlu nambah biaya apapun lagi teman-teman untuk fasilitas yang ada di kapal. Jadi semuanya tuh sudah termasuk ke dalam tiket penyeberangan bisnya. Wah, damai view-nya. Kapal ini ada fasilitas ruang tunggunya seperti ini. Kayaknya cukup nyaman. Tapi karena kita mau menikmati perjalanan, kita di sini aja. Seru nih, bisa ngeliat ke arah luar. Ini 528 kapal bergerak meninggalkan pelabuhan Ketapang. Damai banget nih suasananya. Ternyata nggak terlalu rame walaupun long weekend. Mungkin karena masih jam segini ya. Nanti agak siang dikit bakal rame nih kayaknya pelabuhannya.
Nah, ini dia beberapa fasilitas yang ada di kapal ini, teman-teman. Yang pertama ada ruang tunggu di mana terdapat kursi dan juga lesehan. Lalu ada musola juga di sini buat kalian yang ingin menjalankan ibadah sholat. Selain itu terdapat ruang tunggu outdoor juga, teman-teman, seperti ini. Untuk fasilitas toilet terdapat toilet untuk pria dan wanita, dan ini cukup bersih loh toiletnya. Kita belum kenalan loh, Mas siapa ini? Olis. Mas Olis. 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 Ki Pak siapa ki Pak? Pak Nardi. Pak Nardi, sama kenal. Kalau yang driver tengah siapa? Doni. Pak Doni. Oh. Sorry Pak. Oke, loro nak film mengarah masalah. Nah, biasanya kendaraan-kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang masuk ke Pulau Bali itu dicekin tuh teman-teman surat-suratnya. Karena ditakutkan ada kendaraan-kendaraan yang bodong atau kendaraan curian yang dibawa kabur ke Pulau Bali. Karena itu kalau kalian bawa kendaraan pribadi, siapkan surat-suratnya ya teman-teman, biar nggak repot nyari-nyari waktu keluar dari pelabuhan. Begitu keluar pelabuhan, bis masuk dulu ke Terminal Gilimanuk. Nah, kalau kalian nyebrangnya tuh jalan kaki teman-teman dan mau ke Denpasar, bisa nih naik bis dari sini. Ada beberapa pilihan dan yang paling banyak jadwalnya tuh kayaknya Bisa Hati deh. Ini saya tampilin jadwalnya ya teman-teman. Semoga aja masih update nih jadwalnya. Ini Gunung Harta yang kecil mana mas? Ini Gunung Harta yang kecil nih. Gimana? Oh Gilimanuk. Dari sini ada ya? Ada. Cuma kalau ada wisata, Pertama dia kan. wisata. Oh. Pertama kan punyanya kecil itu. Pertama kan berdirinya Jakarta kan di Denpasar. Oh, alah. Pertama itu masih ada di garasi. Putih. Buat sejarah ya. Sekarang kasih JP5 JP5 itu Mercy. Agak sih ngarap kamu deh. Ini kok
RSPBU. Persiapan yang turun Singaraja. Singaraja, periksa barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Aku ke toilet sebentar ya, Pak. Iya, sana. Iya. Ya, yang tujuan Singaraja. Shuttle-nya udah siap. Oke. Oke, Pak. Pak. Singaraja. Ya teman-teman, sekarang pukul 7.38 kita sudah sampai di SPBU Gilimanuk. Seperti biasa, penumpang-penumpang Singaraja transit di sini. Nanti bakal naik shuttle-nya di sebelah sana tuh. Aku mau ke toilet sebentar, seperti biasa. Urusan pagi. Nah, di sini tuh ada kantor atau ruang tunggunya buat penumpang-penumpang yang mau transit ke Singaraja. Ada banyak monyetnya. Ih. Nyemot. Menjelang masuk Kabupaten Tabanan, di sebelah kanan kita disuguhkan dengan view pantai yang cantik sekali teman-teman. Bisa dibilang ini adalah kawasan wajib Instastory buat kalian yang baru aja tiba di Pulau Bali. Jadi jangan sampai dilewatkan nih teman-teman spotnya ya. Nama pantainya Pantai Yehleh. Kalian bisa googling sendiri teman-teman. Nah, perbatasan antara Jembrana dan Tabanan ini juga nggak boleh dilewatkan karena view di sebelah kanannya nggak kalah cantik teman-teman. Jadi pastikan kalian jangan tidur dulu sampai melewati area ini. Selewatnya ini silahkan kalian tidur karena view-nya cuma jalanan dan rumah-rumah biasa aja teman-teman. Nah, ini kita persiapan memasuki Terminal Mengwi, terminal induk terbesar di Pulau Bali. Terminal tipe A yang diresmikan sekitar tahun 2012 ini menurut banyak orang merupakan salah satu terminal paling rapi di Indonesia. Nah, karena saya belum pernah ke sini, makanya saya mau coba turun di sini dan explore sedikit lah, pengen tahu terminalnya seperti apa. Di tahun 2017 lalu sempat ada aturan bahwa semua bis akap wajib masuk terminal ini dan menjadikan Terminal Mengwi sebagai pemberhentian akhir. Bukan lagi di Terminal Ubung maupun di titik lain di Kota Denpasar. Nah, sepertinya belakangan aturannya sedikit melonggar. Bis-bis akap bisa ditemui di Ubung dan banyak PO yang bikin kantor-kantor di Kota Denpasar. Mas, duluan ya. Aku iseng mau turun sini. Nggak pernah soal ke Mengwi. Jakarta 30. Pak Dodi, mari Pak. Oh iya Pak, sama-sama. Maaf ya. Duluan ya. Jakarta 30. Siap.
Dari mana? Dari Tawanan. Kok bisa bahasa Jawa nih? Di sono. Oh alah. Cepu asli. Oh Cepu. Ya. Kita pamitan dulu sama Pak. Pak. Pamit ya. Makasih ya. Hati-hati Pak. Ayo Mas. Yuk kita rekam dulu bisa jalan. Oke teman-teman, sekarang waktunya menunjukkan pukul 11.08. Kalau WIB berarti jam 10.08. Artinya kita perjalanan pas banget dari Poris, hitungannya 24 jam. Gokil. Dan ini aku turunnya di Terminal Mengwi. Kenapa? Karena aku belum pernah ke Terminal Mengwi sebelumnya. Jadi aku iseng-iseng pengen lihat-lihat di sini, sama siapa tahu bisa numpang mandi di toiletnya. Jadi kita coba explore sedikit lah. Nanti aku mau ke Denpasar naik Transmetro rencananya. Mau nongkrong-nongkrong aja sih di sini, soalnya sebenarnya aku punya temen di Bali tapi dia lagi sibuk, gak bisa ketemu hari ini. Rapi banget ya terminalnya Mengwi ya. Ini kalau mau ke Transmetro ke kiri, akap kiri, AKDP keberangkatan. Lobi utamanya di sebelah sana. Oke, kita ke arah keberangkatan dulu. Oh, ini ada toiletnya di sini. Enak tanya sama di sub sih, ada toilet yang bisa buat mandi apa nggak di sini. Coba kita tanya, tapi aku matiin kamera dulu ya, soalnya nggak enak nih. Oke, aku baru dari Dishub dan katanya kayaknya nggak ada toilet yang bisa buat mandi di sini. Tapi coba ke dekat musola, siapa tahu ada. Kita coba lihat-lihat ya. By the way, sebelum mau jalan ke sana, aku mau kasih penilaian dulu buat trip kali ini. Nah, trip kali ini teman-teman bisnya nyaman, walaupun kita dapat bis unit lama ya. By the way, ini unitnya tuh dulu nickname-nya Fata Morgana. Jalannya tuh di Bandung, Denpasar. Terus sekarang Bandung Denpasar dapat jatahnya tuh Fata Morgana Reborn SR3 yang tronton. Dan masih nyaman loh unitnya. Dan kenceng juga ternyata semalam. Makanya kita dari Poris sampai Denpasar masih tembus 24 jam. Terus untuk krunya juga ramah-ramah. Baik-baik semuanya. Aku kok di Gunung Harta nggak pernah sih dapat kru yang gimana-gimana banget, selalu yang ramah-ramah dapatnya. Jadi buat kalian yang mau coba dan bisanya berangkat pagi, nggak usah ragu, walaupun nggak dapat yang tronton, karena bisnya pun juga tetap nyaman kok teman-teman. Walaupun kita dapatnya unit yang lama gini pun. Kalau beruntung malah kalian bisa dapat yang JB5 Hino RM juga sih, tapi dapat unit yang baru. Kalau dapat unit baru kalian dapatnya sekatan. Kalau dapat kayak tadi gini kayak aku JB3 dapatnya nggak sekat, jadi lebih leluasa ya. Mau interaksi sama kru enak, mau ngeliat di depan juga lebih enak rasanya gitu. Cuma minusnya kalau nggak ada sekat, kru Gunung Harta itu boleh ngerokok. Jadi kadang-kadang bawah asap rokoknya bisa nembus ke arah penumpang, tapi jarang kejadian sih. Buat aku yang nggak bisa kena asap rokok pun nggak mengganggu sih buat aku ya. Dan by the way aku di Bali ini nggak nginep, jadi nanti malam aku langsung, nggak malam sih, sore malah, nanti sore aku langsung tektok naik M-Trans ke Surabaya. Jadwalnya pukul 6.10 deh kalau nggak salah. Jadi aku punya waktu sekitar 7 jam di Bali buat nongkrong. Buat cari makan, nongkrong sebentar aja sih. Oke. Ya gitu teman-teman, sekarang aku mau cari toiletnya dulu yang bisa mandi ya. Nah, ini aku di toilet, kayaknya tadinya di sini bisa nih buat mandi, cuma fasilitasnya udah rusak, sayang banget deh. Oke, jadi aku tadi sudah tanya, ternyata nggak ada yang bisa buat mandi. Jadi ya sudah, nanti mungkin di kantor M-Trans deh kayaknya bisa. Kita coba lihatlah nanti. Oke, aku sekarang sudah berada di lobi utama. Jadi tadi infonya Transmetronya nanti masuknya di lobi utama sini teman-teman. Dan infonya 15 menit lagi datang. Oke, kita tungguin aja bisnya. Ya, ini saya sudah di dalam bis Transmetro Dewata teman-teman. Jadi tadi tuh saya lupa record pas masuk karena kaget tiba-tiba bisa datang. Terus kesan pertama Pak drivernya tuh kelihatan agak kurang ramah gitu. Jadi yaudah deh, saya buru-buru naik.
Tapi pas saya lihat ada penumpang ini nih, yang bapak kemeja merah ini yang cedera di tangan dan kaki masuk, terus drivernya nunggu sampai bapak itu duduk baru bisa jalan. Wah, ternyata penilaian saya salah teman-teman. Bapak drivernya peduli juga sama penumpang. By the way, untuk Transmetro Dewata yang melewati Terminal Mengwi hanya ada satu, yaitu Koridor 1 dengan trayek Terminal Persiapan hingga Sentral Parkir Kute. Jadi rute bis ini bisa dibilang melewati 3 terminal utama di sekitar Denpasar, yaitu Terminal Persiapan, Mengwi, dan Ubung. Untuk naik Transmetro Dewata, pastikan kalian punya kartu uang elektronik buat bayar seperti e-money, flash, dan sejenisnya, atau bisa juga bayar pakai kris. Semuanya bisa dilakukan melalui alat yang ada di samping pengemudi. Nah, yang itu tuh. Untuk tarif tiketnya Rp4.400 baik jauh maupun dekat. Kayaknya aku mau makan dulu teman-teman, habis itu mau nongkrong di mall aja ngadem. Kayaknya ada warung nasi yang enak nih, rame. Ternyata makannya murah cuy. Tadi aku ngambil 4 macem, ditambah aku ngambil snack 2, totalnya 18.000 aja. Mantap. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Aku mau nongkrong di mall. Sampai ketemu nanti waktu kita perjalanan ke Surabaya naik M-Trans. Bye-bye.